Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mahakarya dalam Diri Kita, ditulis oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif dalam majalah The Atlantic. Arthur C. Brooks menceritakan kunjungannya ke Museum Istana Nasional di Taiwan. Museum tersebut memiliki salah satu koleksi seni Tiongkok terbanyak di dunia. Seorang pemandu museum bertanya, "Apa yang Anda pikirkan ketika saya meminta Anda membayangkan sebuah karya seni yang baru akan dibuat?" Brooks berkata,
mungkin sebuah kanvas kosong. Pemandu itu membalas, "Coba lihat dari sisi lain, seni itu sudah ada, dan tugas sang seniman hanyalah untuk menyingkapkannya." Dalam Efesus 2 ayat 10, kata buatan, yang kadang diterjemahkan sebagai hasil karya atau mahakarya, berasal dari kata Yunani poiema. Dari kata ini kita memperoleh kata poetry, puisi. Allah telah menciptakan kita sebagai suatu karya seni, puisi yang hidup. Namun, diri kita sebagai karya seni telah menjadi kabur. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mengutip kata-kata pemandu museum, seni diri kita sudah ada, dan tugas sang seniman ilahi adalah untuk menyingkapkannya. Allah memang sedang memulihkan kita. Mahakaryanya, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita. Saat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa sang seniman ilahi sedang bekerja. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Ketahuilah bahwa Allah terus bekerja di dalam diri Anda untuk menyingkapkan mahakaryanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam hal apa saja karya seni diri Anda sebagai mahakarya Allah telah menjadi kabur. Bagaimana Anda merasakan Allah bekerja dalam hidup Anda sekarang ini? Hal ini patut kamu ketahui. Efesus 2 ayat 1-10 mengandung 3 peralihan penting. Pertama, Paulus berbicara mengenai peralihan dari kematian kepada kehidupan. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Peralihan kedua berkaitan dengan yang pertama. Ketika kita dibawa dari kematian kepada kehidupan, perilaku kita juga berubah. Kita beralih dari mengikuti jalan dunia, durhaka, dan hidup di dalam hawa nafsu daging, kepada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Terakhir, Paulus bergeser dari kata ganti orang kedua kamu kepada kata ganti orang pertama kita. Hal itu menunjukkan kesatuan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu keluarga. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Manusia diciptakan Tuhan tentu punya maksud dan tujuan. Allah tidak menciptakan manusia itu tanpa arti. Manusia sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, yang cemar atau yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pekerjaan baik tersebut telah dipersiapkan Allah sebelumnya secara khusus bagi kita masing-masing. Betapa indahnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Ia menciptakan dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dikerjakan, bukan untuk sekedar berpangku tangan atau menjadi pengangguran. Sebab itu, kalau saat ini kita tidak tahu tujuan hidup kita, tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan, berusahalah untuk berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pasti,
Ada sesuatu pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita lakukan. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya kita diciptakan baru agar kita dapat melakukan pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah yang bekerja dalam kita. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Berjalan di dalamnya, artinya segala tingkah laku kita harus bercorak dan berwujud atas kebaikan ilahi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan yang pasti sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Jadi setiap anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing, sesuai bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan. Dengan demikian, satu hal yang penting bagi setiap anak Tuhan adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik supaya hidup bahagia, menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita. Apa maksudnya kita ini buatan Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10? Efesus 2 ayat 10 berkata, "Sebab kita ini buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, agar kita dapat hidup di dalamnya." Versi Alkitab lainnya menggunakan kata-kata seperti mahakarya atau hasil karya tangan, bukan pengerjaan. Dengan kata lain, kita sepenuhnya adalah hasil karya penciptaan, penebusan, dan pengudusan Tuhan, dan kita adalah milik-Nya. Pembuatan mengacu pada lebih dari sekedar produk ciptaan. Ini juga mengacu pada tingkat keterampilan pembuatan produk. Tingkat keterampilan itu memberi nilai pada benda yang dibuat. Misalnya, kita dapat berkata, vas itu dibuat dengan sangat baik. Vas itu sendiri indah, tetapi nilainya ditentukan oleh bakat orang yang merancang dan memproduksinya. Dengan mengingat definisi tersebut, pengerjaan mungkin merupakan istilah yang lebih tepat daripada mahakarya atau hasil karya tangan karena penekanannya pada pencipta daripada ciptaan. Kita adalah karya Tuhan di mana Dia menciptakan kita. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bernilai, namun tidak ada ciptaan yang sebanding dengan pekerjaannya dalam menciptakan manusia. Dari langit, sungai, hingga katak, Tuhan hanya berfirman dan semuanya ada. Selama 6 hari, Tuhan berkata, "Jadilah,"
dan jadilah demikian. Namun pada hari ke-6, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan menjangkau ke dalam lumpur dan membentuk manusia. Dia kemudian meniupkan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Nafas itu membawa kehidupan Tuhan sendiri ke dalam karyanya. Manusia sekarang memiliki roh yang berbeda dengan kehidupan hewan dan tumbuhan. Mazmur 139 ayat 13-16 memberi kita gambaran tentang bengkel kerja Tuhan, yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia terlibat erat dalam penciptaan setiap manusia. Kita adalah karya Tuhan yang menebus kita. Sebagaimana Tuhan tahu bahwa mereka akan melakukannya, umat manusia memberontak melawan otoritasnya. Mereka menajiskan karya Allah dan memasukkan dosa ke dalam dunianya yang sempurna. Sejak saat itu juga, Allah menjalankan rencananya untuk menebus mereka dan mengembalikan mereka ke rancangan semula. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah merencanakan penebusan ini, yang pada akhirnya akan menghasilkan penyaliban anaknya sebagai korban terakhir untuk dosa. Pengerjaannya mahal, karena kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Kita adalah buatan Tuhan yang menguduskan kita dan menjadikan kita layak untuk dilayani. Dia membentuk kita sesuai keinginan dan tujuannya. Meskipun ada ketidaksempurnaan yang kita temukan dalam diri kita dan orang-orang yang kita kasihi, tanah liat tidak dapat berkata kepada tukang periuk, "Mengapa engkau menjadikan aku seperti ini?" Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia menggunakan alat-alat yang membentuk kesulitan, hubungan, tantangan, dan intervensi ajaib untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan Dia berjanji untuk menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tujuannya adalah perbuatan baik. Kebenaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan diungkapkan dalam konteks keselamatan kita. Oleh kasih karunia Anda telah diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Sebab kita ini buatannya, penekanannya adalah pada rahmat dan karunia Tuhan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita sendiri karena fakta sederhana bahwa kita sendiri adalah karya Allah. Tuhan adalah perancang dan pembangun iman kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gereja secara keseluruhan juga merupakan karya Tuhan. Dia telah memberi kita karunia, kitab suci, dan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita melaksanakan pekerjaannya di dunia. Sebagaimana lentera ada untuk menerangi, demikian pula gereja ada untuk menyebarkan terang Injil kepada mereka yang terhilang dan sekarat, sejauh kita membiarkan terangnya bersinar melalui kita memperlihatkan karya-karyanya. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Minggu ini kita memasuki Minggu Letare. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Manusia berdosa sejatinya akan menuju kematian dan kebinasaan kekal. Manusia tidak mampu untuk memperoleh hidup yang kekal baik dari usahanya sendiri, melalui kebaikannya, atau melalui perbuatannya sendiri. Dalam perikope khotbah minggu ini, kita akan belajar bagaimana manusia berdosa mendapatkan kehidupan yang kekal itu hanya oleh kasih karunia Allah semata.
Apa yang hendak kita pelajari dari perikope khotbah Minggu Letare ini agar kita bisa bersukacita senantiasa bersama-sama Yerusalem? Pertama, kita sadar bahwa manusia mati dalam dosa dan pelanggarannya. Kata "mati" di ayat ini dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai keadaan di mana manusia tidak mampu sama sekali meresponi anugerah keselamatan, sehingga menurut mereka, harus ada campur tangan Tuhan secara sepihak untuk menghidupkan manusia atau menyelamatkannya, tanpa intervensi Tuhan secara sepihak dan secara penuh, maka manusia tidak dapat menerima keselamatan. Kata "mati" dalam ayat ini adalah keadaan tidak mencapai standar kesucian Allah. Untuk mengalami dihidupkan bersama dengan Kristus, bukan karena dipilih dan ditetapkan atau ditentukan secara sepihak untuk selamat masuk surga, tetapi harus merespon anugerah Allah, bertumbuh agar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Untuk itu harus merespon anugerah keselamatan dengan memanfaatkan fasilitas keselamatan yaitu Roh Kudus, Injil, dan penggarapan melalui segala peristiwa agar mencapai standar menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dalam hal ini, dihidupkan bersama Kristus artinya memiliki kehidupan yang berstandar Kristus agar dapat dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Tidak menghargai hal-hal yang rohani, tidak kenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Aktif berbuat dosa, karena mereka tidak peduli kepada firman Tuhan yang adalah hal rohani. Kedua, manusia diperbudak oleh dosa. Dalam Alkitab Indonesia, pada ayat 2a terdapat dua kata kerja yaitu mengikuti dan mentaati. Seharusnya hanya ada satu kata kerja dan terjemahan hurufiahnya adalah berjalan, yang menunjukkan suatu gaya hidup dan kebiasaan. Jadi, ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah begitu terbiasa berbuat dosa, atau dengan kata lain manusia itu diperbudak oleh dosa. Juga, kata-kata orang-orang durhaka pada akhir ayat 2 seharusnya adalah anak-anak ketidaktaatan. Manusia disebut demikian karena mereka selalu tidak taat, mereka terus berdosa. Mereka adalah hamba dosa dan tidak bisa berbuat baik. Dalam Lukas 6 ayat 33, seolah-olah Tuhan Yesus mengajar bahwa manusia bisa berbuat baik, tetapi yang dimaksudkan adalah perbuatan baik secara lahiriah. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya manusia, yang belum bertobat tidak bisa berbuat baik. Ketiga, manusia ada di bawah murka dan hukuman Allah. Orang-orang yang harus dimurkai adalah anak-anak kemurkaan. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu ada di bawah murka Allah. Jadi, manusia bukannya ada pada posisi netral, dia ada di bawah murka Allah. Dan kalau ia meneruskan hidupnya, tanpa ada pertobatan, percaya kepada Yesus, otomatis ia akan masuk ke neraka. Ketiga hal tersebut di atas adalah keadaan alamiah manusia sebagai keturunan Adam. Ini ditunjukkan oleh kata-kata pada dasarnya, yang seharusnya adalah by nature. Jadi, bayi yang baru lahir pun sudah ada dalam keadaan seperti itu. Ketiga hal itu mencakup semua orang. Dalam ayat 1-2 Paulus menggunakan kata kamu. Dalam ayat 3 Paulus berkata, kami, yaitu orang Yahudi,
Dan dalam ayat 3 bagian akhir Paulus berkata, mereka yang lain, ini seharusnya adalah sisanya. Jadi, dari semua ini jelaslah bahwa ketiga hal itu merupakan keadaan dari semua manusia. Dalam ayat 1-3 Paulus mengajak orang-orang Efesus untuk mengingat keadaan mereka dahulu. Hal ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang Paulus katakan pada Filipi 3 ayat 13-14. Tetapi sebetulnya dua hal itu tidak bertentangan. Kita harus melupakan masa lalu hanya kalau hal itu menghambat kemajuan iman kita. Tapi kalau kita ingat keadaan kita dahulu, sebagai orang berdosa, itu justru bisa mendorong kita untuk lebih maju. Itu bisa menyebabkan kita makin merasakan kasih Allah, juga bisa menyebabkan kita lebih bisa mengampuni orang lain. Jadi mengingat masa lalu yang seperti itu jelas tidak dilarang. Ketiga hal itu tidak bisa diperbaiki dengan pendidikan, hukum negara, lingkungan yang baik. Yang bisa mengubahkan adalah kelahiran kembali atau pertobatan yang sejati. Jika demikian keadaan manusia, maka usaha manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal sudah tidak ada kemungkinan. Namun Paulus memberikan kita kabar baik. Pada ayat 4-10, Paulus memperlihatkan bagaimana tindakan Allah untuk menghidupkan manusia dengan kasih karunia-Nya. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan kasih karunia-Nya yang menghidupkan bagi kita. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu Ia melihat manusia secara alamiah itu. Allah bertindak untuk memberikan kasih karunia-Nya bagi manusia berdosa, diperbudah dosa dan yang berada di bawah murka Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah tindakan kasih karunia Allah yang menghidupkan itu bagi kita manusia berdosa? Pertama, Allah memberikan kehidupan bagi kita. Jika kita perhatikan kata Ia menghidupkan, membangkitkan, ini lebih tepat kalau diterjemahkan, mengangkat, memberi tempat di surga, ini seharusnya adalah, mendudukkan di surga, ini semua sama seperti yang dialami oleh Kristus. Kedua, Allah menyelamatkan. Apa artinya keselamatan? Keselamatan adalah lebih dari sekedar pengampunan. Keselamatan adalah pembebasan dari dosa yang merupakan keadaan manusia secara alamiah. Keselamatan adalah anugerah dan pemberian Allah. Ini dinyatakan oleh ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan karena kasih karunia oleh iman adalah pemberian dan anugerah Allah. Dijelaskan bahwa kita diselamatkan dari kondisi berdosa hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang besar ini adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan untuk semua orang, melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Menerima anugerah itu, dan diselamatkan. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan terakhir bagi kita adalah mengapa Allah melakukan hal itu? Pertama, karena rahmat kasih karunia, dan kebaikannya, semua alasan ini terdapat dalam dirinya. Jadi, Ia menyelamatkan bukan karena apa yang ada pada kita. Kedua, untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Pada masa yang akan datang,
bukan berarti nanti di surga, tetapi juga sekarang waktu kita masih hidup. Ketiga, supaya kita berbuat baik. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Renungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dilahirkan kembali adalah anugerah di mana kita bisa bertobat, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Hal ini bukan hanya supaya jika mati masuk surga, tetapi ada tujuan Allah menyelamatkan kita. Setelah dibaptis kita masih melanjutkan hidup. Selama menjalani hidup baru, kita tidak hanya menunggu kapan Tuhan akan panggil pulang, tetapi hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu sebelum dunia dijadikan, dalam kekekalan. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk menjalani kehidupan, gunakanlah itu untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Pencipta kami, terima kasih, karena Engkau telah menjadikan diriku salah satu mahakarya-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.